Oke, what's up? Ini di akhir sesi dari company visit nih, factory visit Aero Street nih. Ini di sesi ini kita bakal core of the core. Oh iya, core of the core-nya. Kita bakal tanya jawab nih, bakal talk show gitu. Langsung kenalkan diri Pak Bos. Dengan siapa Pak Bos nih? Paiman. Aduh, Paiman. Pakai di blur gak wajahnya entar? Itu kan jual borak. Yo, maksud tikus Paiman. Aku Riko, tukang sepatu Aero Street. Yo, ini nih, empunya sepatu nih. Aero Street. Bisa lebih lagi perkenalannya, Riko, backgroundnya atau memulai Aero Street nih awal mula sejak kapan nih awalnya? Kalau pertama kali bikin Aero Street sih bukan benar-benar Aero Street dulu awalnya. Kita bikin bisnis tuh dulu masih distribusi aja. Distribusi sepatu. Artinya distribusi ini jualin merek-merek orang kayak gitu. Aku keliling-keliling ke pasar-pasar kayak gitu-gitulah. Oh, nyales ya. Nyales ya. Struggle berarti struggle. Terus aku mulai start di tahun 2015 itu baru ngerintis pabrik kecil, bukan pabrik yang kalian kunjungin tadi itu bukan. Tapi benar-benar malah gudang distribusiku itu tadi kita skat seperempatnya aja. Ya coba-coba produksi kecil-kecilan aja. Coba produksi kecil-kecilan sambil tak kelilingin juga. Awalnya kayak gitu di 2015. Baru market mulai peminatnya mulai oke. Itu 2016 aku tekadin bikin pabrik yang ini. Oh, berarti titik baliknya 2016 nih. 2016 kita baru mulai start benar-benar serius. Start dari tahun 2000 untuk diterjun di industri sepatunya. Di industri sepatu dari tahun 2006 waktu itu. Oh, 2006 OG salah satu OG nih. Legend nih. 2006 nih. OG nih, Bro. Masih balance semua itu yang nonton. Nah, terus dari awal mula itu di tahun 2013 ya tadi. Sorry. Yang awalnya pabriknya dari 2015. Oh, sorry 2015 itu langsung bikin Aero Street itu. Langsung bikin brand Aero Street. Aero Street. Ya. Nah, si brand ini langsung fokusin ke sepatu-sepatu kayak gini atau lebih ke kita waktu hari pertama karena basicnya kita itu masuk ke tradisional market. Kalau misalkan yang kalian kayak di Jakarta ini mungkin tahu kayak Pekiringan, Pejagalan, Tanah Abang kayak gitu ya. Baru dari tahun 2019 waktu COVID pertama. Benar. Itu baru bikin Instagram kita. Sebenarnya Instagram sudah ada sih sebelumnya. Cuma nggak ada yang ngurusin Blas. Cuma posting aja, posting katalog aja. Belum semasif sekarang ya. Udah dikerjain malah ya sudah bikin caption aja enggak sampean. Bikin story gambar ya, posting katalog gitu aja. Katalog aja ya. Itu pun fungsinya untuk sales ya tadi yang sales tradisional market, bawa handphone, kasih tahu ya ini katalog kayak gini gitu aja. Gitu. Istilahnya dari mulut ke mulut gitu aja. Ya. Berarti go online-nya tuh pas pandemi berarti. Pas pandemi kita di 2019 Februari itu mulai pandemi itu tadi masih pede aku. Nggak mikir apa-apa, nggak ngerjain apapun tentang Instagram, kita juga nggak ngerjain pun masih berharap Juli normal lagi lah mungkin. Benar-benar kaget itu Juli ke Agustus. Kalau sekolah memang udah dimasukkan. Ya, udah mulai itu sih. Ini kayaknya setahun sungguhan ini, setahun ke depan sungguhan. Waktu itu pegawai 1.400 orang. 1.400 masih produksi, berarti sepatu sekolah. Satu sekolah ya? Sepatu sekolah toh. Kita nggak ada yang pakai warna-warni sedikit pun nggak ada. Semuanya basic. Hitam putih atau putih hitam kayak gitu aja sih. Di Agustus itu baru aku ngajak 1-2 orang namanya Rizal sama Sam ini tadi keponakan sebenarnya. Keponakan sendiri. Bisa foto, yang satu tahu tentang modeling kayak gitu. Kita foto aja, tahu cara foto aja nggak tahu aku. Punya kamera aja. Saya potong Mas, berarti di Agustus 2020 berarti. Ya betul. Pandemi kan 2020. 2020. Agustus 2020 ya. Agustus 2020. Start ngikut skena sekarang lah istilahnya, masuk ke dunia skena sekarang tuh 2020 ya. 2020. Gurunya udah oke banget sih. 2020 ke 2021 udah kayak gini, Pak. Karena mungkin si Pak ini tadi punya Pak ini kenalan dulu Mas. Pak Iman. Pak ini. Mat, ini Mat. Atau sih Mas. Pak ini. Gak beres. Ampun sama Pak Mas. Ampun Mas. Dia udah pegang roots-nya, dia udah tahu roots-nya dari kecil, terus ketika dia grow dia udah tahu step-stepnya karena dia udah penyesuaian dulu sebelum dia sebesar sekarang. Mungkin sih kayak gitu dari ceritanya ya. Handlingnya tuh udah oke. Benar.
Terus tadi nyampe mana tadi? Di titik balik COVID tadi, terus ngerekrut tim kreatif. Ya, berawal dari 2 orang tadi ini, keponakan sendiri tadi ini, Iya. sama saya bertiga. Saya sampai sekarang pun masih ngurusin tentang konten. Oh. Jadi sampai sekarang masih melajari juga tentang Instagram. Sampai caption juga, semuanya foto, caption apa semuanya kita kerjakan bersama. Plus tim yang sekarang ini berkembang sampai sekarang ini bertambah-tambah tim. Mungkin orang 20-an, 30-an lah. Untuk ngurus kreatifnya ya istilahnya. Untuk tim kreatifnya, untuk yang online Instagramnya ini tadi. Dari Agustus tadi tuh titik balik go online sampai sekarang itu udah produksi berapa desain kira-kira? Ratusan. Saya ingatnya Pak Bos nih. Kalau 1000 minimal. Kalau 1000 minimal di luar yang limited itu yang kalau kita bicara misalkan satu varian ini ada berapa warna kayak gitu ya. Itu namanya SKU kalau diproduksi. Ya kalau 1000 minimal. Wah, Minimal berarti gitu. seminggu sekali tuh dia Ada. seminggu paling enggak 2 sampai 3 Iya, betul. edisi baru Iya, ya? betul. Progresif banget deh. Ini tim kreatifnya Pak ini. Yang sampai palanya panas. The man behind Aero Street. Yoi, main behind the gun tuh nggak perlu darwin Pak. Yoi. Pak, kalau boleh tahu alasan untuk memulai usaha Aero Street kan sebelumnya kan tato. tadi Nah, dulu ya, divisi alasan tato. untuk go online-nya tuh Iya. dari industri drop terus memutuskan untuk bikin ke publish produk lah. anak muda banget nih. kayak Nah, gitu. Produk Selain yang dari 2020 Agustus Iya. ini tadi ya, berarti kan kita bicara 2006-nya kita awalnya kok bisa terjun ke industri sepatunya tadi. Sebenarnya saya ini bukan dari keturunan sepatu atau pengusaha sepatu, wira swasta juga, bapak saya juga enggak juga. Bapak saya pegawai di buku tulis, pabrik buku tulis. itu yang bagian apa? Dari sini tuh Pak. Enggak sih taples itu. Iya, berarti. Bagian garis-garis kayak gitu. Kami yang angkut-angkutnya ya. Oke, lanjut Pak Bos. Terus ya mulai karena buku tulis ini tadi namanya cetakan Iya, kardus cetakan, atau apa ini tadi ada kenal ke satu perusahaan sepatu Oke. di Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya ada satu kenal perusahaan sepatu di Surabaya. Dari perusahaan sepatu ini tadi ngomong kalau Jawa Tengah nggak ada distributornya nih. Gitu. Anaknya ada satu, cobalah kerjalah, Ya, gantiin lah kayak gitu. Ya itu awalnya belajar dari situ. Jadi Kalau dari yang distribusi dulu. awalnya distribusi dulu. Kalau yang pandemi karena kondisi, memang benar-benar karena kondisi. Jadi dipaksa karena kondisi. Sebenarnya dulu kita kayak 12.000 pasang per hari pun jualan sepatu sekolah aja habis. Gampang. Aku tinggal telepon aja. Ya telepon distributor kirim ya 1-2 kontainer, 3 kontainer kayak gitu itu sudah. Soalnya emang dulu segmennya untuk siswa-siswi ya Betul, istilahnya. betul. dan dulu juga belum sekolah. ada pandemi. Bener. Belum ada pandemi. Dan Ruang tuh kita masih nggak usah dipaksa online pun masih jalan. Jalan, Gitu. online. Semenjak online di Tanah Abang disuruh tutup karena harus protokol COVID dan lain-lain. Tadi marketnya itu ya karena itu tadi. Terus Masa karena yang ada. men-trigger untuk buat skena sepatu, ya bikin sepatu yang model-model kekinian dong, itu triggernya dari mana tuh? Awalnya, kalau Dari awalnya di Agustusnya itu berarti kan kita loncat ke bulan Agustus pandemi itu kan trigger untuk memulai bikin sepatu kekinian nih Ya, istilahnya. betul. Gitu. Sebenarnya malah melajarin dari Instagramnya yang produk-produk yang sudah berjalan di Instagram Oh. juga. Kita pelajarin kayak gini-gini, banyak kan sesuatu kalau vulkanis. Ya. Makanya itu harusnya tidak mau masuk ke vulkanis itu. Aku lihat marketnya ini kok nggak ada yang ngerjain yang Injeksi. unik gitu, Oh, yang iya. unik kayak injection juga gitu. Kalau terjun lagi ke vulkanis ngapain juga gitu. Bener. Selain kompetitornya udah banyak banget ya. Kayak gitu juga. Terus sorry saya potong lagi Bos. Jadi di tahun 2006 itu si Aerosmith udah pakai injeksi berarti? Dari 2006 ya? Udah pakai injeksi ya? Oh, dari 2015 produksinya ya. Oke. 2006 kan saya cuma Oh iya sorry. 2015 Dari itu udah pakai 2015 injeksi udah ya? injeksi. Dari hari pertamanya. Keren. Berarti titik baliknya itu karena drop waktu penjualan sepatu sekolah itu Ya, tadi, betul. terus memutar otak lah istilahnya, Benar. karena produksi tetap harus berjalan kan, ya. bikin sepatu kekinian itu. Ya, 12.000 pasang per hari kapasitas produksi itu kalau laku 500 saja susah itu. Oh, Di iya, bulan Juni, Juli, Agustus ini tadi ya. Bener-bener. Benar-benar semua market ditutup, modern market ditutup, dev shop ditutup itu kita memang udah ada kiriman belas itu. Oke, terus kalau boleh tahu tuh artikel pertama nih dimulai sepatu kekinian tuh, itu Oke. yang apa tuh? Mulai nyoba yang benar-benar full color mungkin 2D itu ya mungkin ya. Yang 2D itu tadi apa ya cuma coba aja, maksudnya sepatu warna-warni gitu aja sih, nggak ada yang bikin juga, ya sudah bikin aja. Pertamanya kayak gitu, nggak yakin juga waktu itu postingan juga saya tulisin kalau nggak salah
baru konsep waktu itu. Kita tulis baru konsep, maksudnya saya tidak berani janji sama konsumen kalau ini akan dirilis gitu. Terus animonya ternyata tinggi gitu. Dan gak nyangka juga dari situ mulai berarti permintaan market ini memang minta hal yang sudut pandangnya ini minta yang baru terus gitu. Di setiap bulannya itu. Makanya tiap minggu diusahain di Aerosmith itu ada 2-3 artikel baru gitu betul, ya. Betul. Gitu. Setiap bulan harus ada kolaborasi satu. Di setiap bulannya. Setiap bulan ada kolaborasi. Dan untuk marketnya itu lebih kebanyakan di daerah mana, Pak Bos? Kalau dari kita bicara Instagram ya ini ya. Kalau bicara Instagram tetap Jakarta, Jabar, Bandung kayak gitu tetap paling tinggi. Nomor 2-nya tetap Jawa Tengah, 3-nya ke Jawa Timur, yang sisanya si persentase tidak terlalu besar. Gitu. Berarti emang fokus di Jawa Barat lah ya. Ya betul. Jawa Tengah ke Barat lah. Kalau gender kita cenderung tengah. Sama-sama. Jadi kalau di insightnya Instagramnya kita itu benar-benar ya 50%, 51%, 49%, laki perempuan tuker-tukeran terus lah. Berarti fokus emang unisex lah ini. Unisex. Global banget berarti si Aerostreet ini ya. Yoi. Terus ini tadi di 2000 di awal collapse tuh si Aerostreet collapse yang paling pertama tuh sama kalau rilisnya sama Endang Sukamti. yang pertama tuh kalau pertama kali April itu saya ingat itu saya kontak Ron Division. Brand besar juga di Solo juga. Itu mulai saya kontak, loh kok mau ya itu. Malah dulu waktu hari pertamanya waktu kita masih follower paling cuma berapa dulu 60.000 ada, enggak ada 50.000-an kalau enggak salah. Minta tolong Ron Division untuk bantu aku untuk diangkat kolaborasi kayak gitu-gitu. Loh, kok malah jadi project ya. Terus habis itu baru dari situ ini berarti harus tiap bulan ini aku bikin kolaborasi nih. Ada trigger itu ya. Terus coba lah ini harusnya sama artis atau band kayak gitu. Karena aku dulu kuliah Jogja, ada kenal saya Endang Sukamti atau apa, Superman is Dead kayak gitu. Cobalah kontak sama Mas Erik Endang Sukamti. Loh kok mau. Setelah itu dari situ langsung lanjut terus. Nah, itu berarti emang kolaps pertama Aero tuh sama Endang Sukamti ya berarti? Endang Sukamti secara rilis, secara ajakan pertamanya Ron Division. Rilisnya ajakan pertama tuh Ron Div, cuman rilis produknya Endang Sukamti ya? Yang pertamanya itu Ron Division lah. Ada tuh di pojok sana tuh warna kuning hitam tuh ya. Sukamti ini ya. Unstoppable. Nah terus kalau Aerosmith kan kolapsnya agak beda nih ya sama brand-brand lain. Kolaps sama produk makanan, produk permen gitu. Ya, itu tuh kan rata-rata yang unik tuh. Rata-rata kan skena sepatu gitu kan kolaps sama artis, kalau enggak musisi kayak gitu kan. Nah, kenapa si Aerostreet ini memilih kolaps sama brand-brand untuk produk kayak makanan yang nggak selaras sama out of the box lah. Balik lagi ke hari pertamanya dirikan Aerostreet aja, saya nggak mau bikin vulcanize gitu. Walaupun bikin pun dari situ triggernya ya, harus bikin beda lah intinya gitu ya. Vulcanize ini sampai hari ini nggak tahu urusin loh. Gitu. Bener-bener nggak diurusin, nggak usah di R&D, nggak usah ditambah artikel, nggak usah dikolapkan, dan semua banyak yang minta juga. Sukamti juga minta loh. Sukamti minta yang kayak misalkan kemarin sama Nano, yang vulcanize gimana? Nggak mau saya. Dan memang tidak mau konsen untuk ke arah vulkanis, kita memang benar-benar mau konsen ini buka market yang baru aja, benar-benar buka market yang baru, tidak perlu saingan sama siapapun gitu. Nah, itu yang Evolution Jungle ya, babat alas sendiri, babat alas sendiri. Terus tadi udah sampai semua, terus ini kan semua jenis industri survive banget di pandemi ini. Nah ini bisa ceritain survive dan tips dan triknya dari Pak Bos nih untuk sebuah brand yang baru merintis terus bisa survive di era pandemi itu kayak gimana nih? Nomor satu tuh saya selalu percaya itu dari dulu, karena saya ini dari 2006 tuh didikannya brand-brand besar kayak Swallow. Iya. Karena saya distribusi ya, Swallow, Ardiles. Oke. Kalau boot air itu AP Boot kayak gitu. Sepatu itu Ando kayak gitu. Iya, sampai sekarang pun kakak saya masih distribusi. Sekarang yang ngurusin kakak saya semua ya. Iya. Mereka itu yang brand-brand sekelas itu tuh selalu percaya itu produk dan pricing. Yang utama itu dulu. Saya selalu menempatkan kalau mereka pun waktu meeting nasional manggil saya sebagai distributor juga selalu sampaikan juga, terutama AP Boot, mentor saya kerja ini selalu menyampaikan itu AP Boot ini kalau kasih harga 1 juta Riko itu tidak mungkin laku lah. Mau orang kayak apa aja tidak bisa laku. Bisa laku, kita bikin gimmick aneh-aneh apa itu. Tapi kalau kita ngomong 1.000 karyawan, 2.000 karyawan, 3.000 karyawan dengan kapasitas segitu besarnya, kalau bikin satu pasang gampang, teman sendiri aja. Bro, bantu bro, jualin bro satu pasang bro.
Kalau kita bicara tentang 1.000 karyawan, 2.000 karyawan, ini bicara masifnya ya. Masif produk. Ya tetap ujungnya ke product pricing. Iya. Tak rasa Aerostreet juga bukan karena murah, karena produknya selalu baru produknya pas ini 120.000, 100.000-an masuk akal nih ya. Baru terus lagi ya. Fresh kayak gitu ya. Fresh. Ya. Oh berarti itu pesannya untuk teman-teman yang baru bikin brand merintis gitu, jangan terlalu banyak gimmick lah. Tetap adaptif. Oh iya, marketing harus marketing. Tapi jangan gimmick dong yang dipolin produk dan pricing bro. Mau sampai harga berapapun sih nggak apa-apa. Intinya kayak gini. Toyota pun, yang Agya pun terbaik dan termurah di kelasnya. Benar. Yang Alphard pun terbaik dan termurah di kelasnya loh. Iya. Oh iya kayak gitu analoginya kayak gitu ya. Toyota itu. Paham nggak? Paham masih. Paham. Nggak paham ngopi dulu. Coba dulu. Nah itu terus kita cerita sedikit pengalaman lagi nih, balik lagi ke flashback nih ya. Titik terberat Aerostreet itu waktu kapan tuh? Titik balik yang buat ini benar-benar berat banget Di selain brandnya pandemi Aerostreet ya. ya? Selain pandemi ya kan, kalau pandemi Oh semua orang ngerasain berat sih. kalau benar-benar paling berat itu hari pertama aku bikin industri sepatu. Nggak punya basic sepatu. Tahu kalau marketing sepatu dia mau jago lumayan, kita terbesar se-Jawa Tengah. Pak Bos nih backgroundnya marketing lah. Marketing aja, nggak tahu apapun tentang processing. Sulas ini kayak apa, ini namanya apa aja kita nggak tahu gitu. Sampai benar-benar nggak tahu. Plus aku hari pertamanya ngerintis 2015 masih di gudang itu kalau pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi itu namanya pulang gasik itu namanya. Jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu. Jam 6 pagi itu aku start lagi kerja, CNC melajarin sendiri-sendiri, jahit itu kayak apa. Sekarang ini sampai sekarang aku sama Yohan dulu hari pertama ya. Sekarang jadi kepala R&D-nya kita ya. Ide anak-anak itu semua dari Yohan juga per hari ini itu. Itu kita sampai hari ini itu walaupun tidak bisa bikin dengan cepat tapi dari cutting sampai dengan jahit, packing, desain, bikin sulas atau nginjek pun sekalipun kita bisa melakukan semua. Aku mempelajari sendiri semua. Bisa CNC dulu pun hilir lah ya. Betul. Mengoperasikan mesin CNC pun aku sama Yohan bisa. Bisa. Nah, tuh. Pelajarin semua lah. Tadi jam 1-2 pagi tuh pulang cepet gitu. Sedetail ini loh. Yoi. Generasi muda ya kan. Usia milenial tapi lifestyle pensiunan. Goler-goler di rumah doang kan, pengen dapet duit. Jangan itu mama tuh. Mamet nih kan. Usia milenial, usia produktif tapi lifestyle-nya pensiunan lah. Nih, Pak Bisnis harus detail lah. Bisnis tuh harus hulu ke hilir harus tahu. Yoi, terima kasih. Apa bisnis kan ada pinjol bos? Yoi. Nggak bayar lagi. Langsung pakai KTP orang aja minjeman. Oke, terus ini Pak Bos ini terakhir nih untuk pesan buat ini kan lokal market kan kebanyakan teman-teman milenial lah ya, usia-usia muda gitu, usia-usia berkembang, usia produktif. Pesannya buat teman-teman nih apa nih sebagai orang yang mau memutuskan untuk memulai usaha seperti itu. Kalau yang udah jalan ya ntar tadi kan udah dapat pesan kan yang udah baru berintis. Nah, kalau orang yang mau memulai nih kayak bukan kesan dan pesan sih, cenderungnya mungkin ke Support. pengalaman pribadinya saja yang saya lakukan. Benar. Aku ini basic cuma SMA. Oke. Ya gitu, tidak ada pengalaman apapun, gak tahu apapun tentang bisnis. Benar-benar SMA, maksudnya kuliah 1-2 semester saya tinggal. Awali aja lah. Awali aja pelajari detail. Sampai hari ini pun aku tidak pernah dulu Agustus saja 2020 aku tidak tahu tentang Instagram. Sampai hari ini pun melajari pun Instagram ngurusin sendiri semua dan pelajari semuanya detail semua. Tuh, pelajari pesan bagus buat teman-teman tuh, dengerin bos, dengerin jangan cuma goler-goler aja, Netflix and chill. Oke, terima kasih banyak Pak Bos ya. Ada pertanyaan dulu. Kata-katanya ada gosip nih. Oh iya, bener banget nih. Tadi lupa Bos. Ekspansi kapan? Lu nutup aja nih. Padahal udah dikasih. Kayak tahu sopan santun ini. Padahal dipakai. Tuh, Mas. Mas teman-temanmu nih, Mas, enggak ada bener nih, Mas. Kalau boleh tahu, Pak Bos. Spill nih, kan kita udah dikasih nih. Aparel ya. Kita dapat windbreaker, dapat t-shirt, Wah, ini coach jaket. Dapat t-shirt gitu. Kalau boleh tahu ekspansinya kenapa baru sekarang, Pak Bos? Kalau boleh tahu cerita sedikit. Kan berarti jawabannya jujur ya? Ya jujur.
Ucup. Silakan. Karena sebelumnya ini stres ngurusin sepatu. Oh, ya gitu. Sesimpel itu ya. Baru anunya ke aparel ya sekarang inilah ya. Dan akan dirilis rencana? Semoga September akhir atau September maksimal akhir. Oktober. September. Kalian tungguin, jangan lupa tetap update terus di Aerostreet di Yoi. Instagram. Centang biru bro. Yo, 1,2 juta. Kapan lokal maintenance usul Centang Biru? Iya, iya. Centang doang. Masih beli. Checklist gak ada paketan. Itu oke, bakal ngeluarin aparel yang keren-keren juga nih. Kayak kita pakai nih. Nih coach jacket. Ada T-shirt dan t-shirt. beberapa shorts. Ntar targetnya head to toe ya berarti ya, semua ya aparelnya. Rencananya kayak gitu, Oh. Terus tadi udah dibisikin sih sama di R&D tadi untuk price nih, bakal main di mana, mau dibocorin atau dikasih spill dikit nih? Boleh, nggak apa-apa sih. Kalau Aerostreet kayak biasanya sih, produk pricing ya. Ya, Nanti ujung-ujungnya ke sana. Kita rencana sih kaos di 59.000. Yoi bro. Kaos jaket ini kalau nggak salah 129 atau 129. Beda dari yang lain. Dan pasti kualitas yoi dong. Ya kita maksimalin lah. Kita maksimalin. Produk and pricing, kuncinya itu. Terus kalau hoodie crew neck ya sekitar 129 juga. Chinos soal Chinos kalau nggak salah 109 sampai 119 lah sekitar itu. Aman Jadi lah, pricingnya gampang 150 ke kalian. bawah semua lah. Kita usahakan. Yoi, berarti nggak perlu pinjol bosku, langsung beli aja. Hemat rokok nih. Dua Tapi itu bungkus kurang gabus. banget. Bahannya dari mana Pak Bos? Maling gimana itu? Mulai nih. Iya. Mulai nih. Lokal maintenance keluar ini. Biasanya ini barang ngambil dari ori Batam. Ori Batam. Black market. Black market nih. Kalau kualitas sih kita tetap kayak Katun 30S itu tetap terus Jaga itu ya. Sebenarnya sih karena produksi sendiri di internal sih Oh sebenarnya. benar, makanya karena punya vendor sendiri, bisa produksi sendiri, Dan save kapasitas cost produksi juga. bisa di-push, makanya dia bisa nge-push Untuk harganya. produk price-nya kayak gitu. Produksi ini paling banyak di jasa kok. Jadi kalau semua dikerjakan di internal Lebih bisa ngehemat ya, kayak budget gitu ya. lah. Paling enggak kiriman juga dari pabrik belakang ke depan aja kan. Iya benar. Nggak pakai bensin juga kan. Benar, Itu aja granul dulu kayak gitu-gitulah. Oh, oke, tuh kuncinya tuh. Jadi kalau kalian bisa pelajarin tadi banyak banget sih daging lah itu. Daging, yoi. banget nih itu dari Pak Bos tadi. Terima kasih Pak Bos Riko atas Terima kasih waktunya. Bos. Udah Sama-sama. boleh berkunjung, sudah dikasih Kerja ini tadi. Bener. sepatu segala macam. Jadi, Sangat merasa. Si Mamat itu kalau datang ke sini ngerampok terus itu. Iya, Pantes. Paling parah itu. Ngajak kita biar banyak yang Oh, jual. lebih parah ya. Begitu, terima kasih banyak Terima kasih, ilmunya. Bos. Thank Terima you, kasih thank you. banyak. Bisa buat motivasi banyak-banyak Bener, teman di banyak sana. orang, Dan, motivasi teman-teman. Oke, sekian dulu. dan jangan lupa tetap komen yang paling gokil akan dapat bensin eceran. Iya. Kirim alamat lu, kita Bakal kirim. dapat sesuatu dari Aerostreet. Iya. Kalau nggak tepat listrik lah Dapat minimal. sepatu reject lagi ya. Oh iya banyak. Yang ada banyak. tombelnya. Quality controlnya oke Oke banget. banget, Bos. rejectnya Akan ada ribuan. di video-video ini tadi. Yoi. Oke, terima kasih banyak Pak Bos. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jangan lupa beli Aerostreet. Kalau yang belum follow Instagram, follow. Terus ada sosial media, ada apa lagi? Aerostreet, Instagram. Instagram sih kita utamanya. Kalau penjualan di marketplace Marketplace paling besar di Shopee. Shopee ya. Shopee sama Nah, Tokopedia. tuh. Oh. Udah aman lah. Banyak promo juga ya di Shopee ya? Shopee ya, Nggak salah setiap hari ada Tuh, promo. jangan lupa tuh. Setiap hari. Tuh. Oke, sekian dulu dari kita. Pamit dulu. Thank you. Wassalam.